Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kimia industri ya, pertemuan ke-9 hari Selasa tanggal 25 Mei 2021. Pokok bahasan kita adalah hukum Hess. Bunyi hukum Hess adalah bahwa kalau reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Ya, hukum Hess sangat penting dalam perhitungan kalau reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Contoh soal di sini reaksi langsung, misalnya A berubah menjadi B ya, kalorinya adalah X kilokalori. Kemudian yang tidak langsung, A berubah menjadi B itu melewati C dulu, jadi A berubah menjadi C, lalu kemudian C berubah menjadi B ya. Jadi H2 nya B kilokalori, H3 nya C kilokalori. Nah, bagaimana kalau dia melalui B dan E? A berubah menjadi B, H4 nya A kilokalori, B berubah menjadi E, H5 nya B kilokalori, E berubah menjadi B ya, baru 6 nya E kilokalori. Maka hubungannya berlaku rumus X sama dengan B ditambah C sama juga dengan A tambah B tambah E ya. Nah, seperti yang dibuat seperti ini. A berubah menjadi B, berubah menjadi B, kemudian A berubah menjadi C ya, di B C menjadi berubah menjadi B. Begitu juga dengan A menjadi B dulu, menjadi E, baru kemudian menjadi B ya. Jadi nanti B tambah C ya, X sama dengan B tambah C sama juga dengan A tambah B tambah E ya. Nah, kemudian sini ada contoh soal, diketahui datanya ya, H2 kemudian H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, H2 tambah O2 berubah menjadi H2O2. Ditanya berapa delta H reaksi untuk 2H2O2 berubah menjadi 2H2O ditambah O2 ya. Kita jawab ini dari data yang diketahui, datanya demikian, langsung masuk. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah posisi H2O2 itu berada di kiri, sedangkan yang diketahui itu adalah berada di kanan, maka supaya dia di kiri, berada di kiri, kita balik ini berada di kiri, tetapi delta H-nya yang tadinya negatif berubah menjadi positif ya. Kemudian di sini ada kali 2 mol ya, jadi 2 kali 44,8. Lalu kita jumlah, kemudian ada lagi yang bisa dicoret ya. Kita jumlah sehingga kita dapatkan delta H-nya 6,4. Paham ya? Nah, kemudian contoh soal yang kedua, diketahui datanya ya, ditanya yang demikian, kemudian ditanya C2H6 ditambah 7/2O2 berubah menjadi 2CO2 ditambah 7H2O, berapa kilokalorinya? Jadi data kita diketahui di sini tetap kita tulis ya, karena posisinya sama ya. Nah, cuman ini yang tadinya min 94, karena di sini ada 2 maka dikali 2 jadi min 188. Ini juga sama, min 68 dikali 3 ya, jadi min 204. Nah, ini posisi berada di kiri karena dia mintanya di kiri, sedangkan data diketahui di kanan, maka ini harus dibalik ke kiri sehingga yang tadinya negatif 20 berubah menjadi positif 20. Kemudian ada yang dicoret-coret ya, silakan dilihat di sini, sehingga kita dapatkan bahwa kilokalorinya itu adalah min 372 atau panas yang di entalpinya adalah min 372 kilokalori ya. Untuk membakar C2H6 ditambah membakar C2H6 menjadi CO2, 2CO2 ditambah 3H2. Kemudian energi ikatan ya. Energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan atau yang timbul untuk memutuskan atau menggabungkan suatu ikatan kimia tertentu. Pada reaksi eksotermis, besarnya energi yang timbul dari penggabungan ikatan lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Nah, besarnya energi ikatan ditentukan secara eksperimen ya, nggak bisa dikira-kira. Nah, ini semua hasil eksperimen ya. Jadi energi ikatan H dengan H itu adalah 104 kilokalori per mol. Terus sampai ke terakhir ya, tabel terakhir ini. Ini semua hasil eksperimen. Di sini ada contoh soal ya. Diketahui data, kemudian ditanya delta H pada reaksi H2 ditambah Cl2 berapa membentuk 2HCl. Nah, berapa energi ikatan yang diperlukan? Nah, di sini, nah ini datanya sama ya, posisinya sama dengan di soal. Nah, untuk HCl nih bedanya.
HCl yang diketahui di soal itu berada di kiri, sedangkan yang ditanya berada di kanan. Maka ini harus dibalik ya. Yang tadinya dia posisinya itu berada di, yang tadinya posisinya plus 206, karena kita balik maka dia berubah menjadi min 206 ya, yang di bawah sini. Nah ini ya, sehingga kita jumlahkan, maka ini ada yang habis ya, maka kita jumlahkan menghasilkan delta H nya itu adalah min 44 kilokalori ya. Paham ya soal ini? Kemudian ada lagi soal seperti ini ya. Nah, soal ini diketahui juga sama ya, sehingga menurut hukum Hess delta H sama dengan H1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Yang ditanya itu adalah CH4 nih, energi ikatan CH ya. Nah, kalau pembentukannya untuk membentuk CH4 itu bisa C ditambah 2H2 berubah menjadi CH4, bisa juga C ditambah 4 menjadi CH4 ya. Nah, yang ditanya adalah CH. Nah, dari data yang diketahui di atas kita masukkan angkanya ya. CH4 itu berada di posisi H3 ya. Nah, jadi H3 itu adalah yang kita cari. H3 yang kita cari. Nah, 2H ini kan ada 2, sementara ini kan 1, ini 104. Maka di sini harus dikalikan dengan 2 karena di sini 2 mol ya. Nah, kita masukkan angkanya, kita dapatkan nanti H3-nya adalah segini ya. Nah, karena ini adalah merupakan CH4 ya, CH4, sedangkan ini ditanya CH, maka yang tadi hasilnya harus dibagi dengan 4 ya, sehingga CH itu adalah, ikatan CH itu adalah membutuhkan kalori 99 kilokalori ya. Nah, sekarang hubungan antara elektronegativitas dengan energi ikatan. Jika gas P2 bereaksi dengan gas Q2, maka seharusnya energi ikatan ini PQ sama dengan rata-rata energi ikatan PP dan QQ. Ternyata hasil eksperimen menunjukkan adanya kelebihan energi delta H untuk stabilitas ikatan PQ ya. Nah, di sini ada energi disosiasi ikatan ya. Di sini ada seperti ini soalnya ya. Maka bagaimana rumusnya? Ini dPQ sama dengan ya, PQ ini disosiasinya itu adalah setengah dPP ditambah dQ ditambah delta H ya. Masukkan ini. Sini ada rumus lagi untuk mencari keelektronegativitasaan. Rumusnya ini ya. Rumusnya ini, kemudian ini diketahui angkanya 1,7 ya, angkanya sudah diketahui. Di sini kita perhatikan contoh soal, diketahui data seperti ini ya. Ini dari tabel, ditanya berapa elektronegativitas H dengan Dr. Lalu jika hanya 2,1 berapa elektronegativitas Dr. Kita masukkan rumusnya tadi ya. Ini kan ada angkanya ya. Ini rumus yang tadi di atas, tinggal masukkan data delta H sama dengan 13 kilokalori. Kemudian selesai ya berarti ya. Nah, di sini selesai dapatnya. Nah, kemudian ini ada rumus tadi ya. Delta H yang kita ketahui 13 kilokalori ini masukkan ke rumus ini. Nah, sehingga kita dapatkanlah elektronegativitasnya 0,760 ya. Karena elektronegativitas hanya 2,1, maka elektronegativitas Dr-nya adalah kita jumlahkan. Jadi dapatnya 2,86. Demikianlah penjelasan dari saya untuk pertemuan ke-9 ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya apa yang sudah